Perkenalkan, nama saya Priska Sirituka dengan NIM 238111061. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian 3 soal menggunakan PHP dan MySQL yang dijalankan melalui exam. Di sini terdapat 3 tabel dari pabrik mobil, yaitu tabel karyawan, tabel mobil, dan tabel pabrik. Ketiga tabel ini terhubung melalui ID pabrik. Pada soal yang pertama di sini diminta untuk menampilkan nama mobil, warna, tahun produksi, nama karyawan, jabatan, nama pabrik, alamat untuk data nama mobil yang memiliki huruf pertama A. Di sini kita langsung ke Visual Studio Code. Kita akan menggunakan perintah select, di mana perintah select ini untuk memilih kolom yang diminta. Baik, berdasarkan soal tadi yang sudah disebutkan, di sini kita akan memasukkan data sesuai dengan soal. Yang pertama, kita memasukkan dari tabel mobil. Oke, mobil titik. Yang pertama, nama mobil. Masih dari tabel mobil, kita memasukkan warna. Berikutnya, tahun produksi mobil. Berikutnya, kita akan memasukkan data dari tabel karyawan. Baik, untuk tabel karyawan di sini kita memasukkan nama karyawan. Masih dalam tabel karyawan, kita memasukkan jabatan dari karyawan tersebut. Berikutnya dari tabel pabrik. Di sini kita memasukkan nama pabrik. Masih dalam tabel pabrik, kita memasukkan alamat pabrik. Baik, setelah kita memasukkan semua data dari ketiga tabel tersebut, jadi kolom-kolom ini saja yang nantinya akan muncul pada hasil. Selanjutnya kita memasukkan perintah from. Perintah from ini menunjukkan bahwa tabel utama yang kita gunakan adalah tabel dari mobil. Artinya proses pengambilan data ini dimulai berasal dari tabel mobil. Selanjutnya kita akan memasukkan perintah inner join. Perintah inner join ini digunakan untuk menggabungkan tabel. Baik, di sini untuk inner join yang pertama, tabel mobil digabungkan dengan tabel pabrik karena berdasarkan kolom ID pabrik. Artinya setiap mobil akan menampilkan informasi pabrik tempat mobil tersebut berasal. Yang kedua, kita akan tetap menggunakan perintah inner join lagi. Untuk inner join yang kedua ini, kita akan menggabungkan tabel karyawan dengan tabel pabrik menggunakan ID pabrik. Dengan tabel karyawan, tabel pabrik. Tujuannya dari inner join yang kedua ini untuk data karyawan yang bekerja di pabrik tersebut juga bisa ditampilkan nanti. Berikutnya kita akan menggunakan perintah where. Perintah where ini kita gunakan untuk memberikan syarat kepada data yang akan ditampilkan. Karena di sini data yang akan kita tampilkan yaitu tabel mobil. Kita memasukkan nama field yang berada di dalam tabel mobil. Di sini kita juga akan menggunakan perintah like, yaitu digunakan untuk mencari data berdasarkan pola tertentu. Karena di sini soalnya diminta untuk menampilkan data berdasarkan huruf pertama A. Jadi kita di sini akan memasukkan like. Di sini kita sudah memasukkan perintah like untuk menampilkan data mobil yang huruf pertamanya A. Fungsi tanda persen di sebelah huruf A di sini untuk menampilkan huruf pertama atau data yang memiliki huruf pertama A. Selain dari itu, tidak akan ditampilkan.
Baik, setelah query-nya berhasil dijalankan, di sini kita akan menggunakan perintah while. Perintah while ini digunakan untuk membaca hasil query-nya satu persatu agar semua datanya berhasil ditampilkan. Sedangkan untuk PHP-nya sendiri berfungsi untuk mengambil baris data yang berbentuk array. Jadi, untuk memanggil setiap data, di sini kita harus memasukkan nama field-nya. Yang pertama di sini kita memasukkan nama field yang berasal dari tabel mobil, yaitu nama mobil, warna, dan juga tahun produksi. Kita harus sesuaikan dengan yang di atas ini. Dan juga kita memasukkan nama field yang berasal dari tabel karyawan dan juga jabatannya. Dan juga berasal dari tabel pabrik, yaitu nama pabrik, dan juga alamat pabrik. Baik, setelah semua data sudah diisi, kita akan jalankannya, yaitu untuk soal yang pertama, yaitu menampilkan nama mobil, warna, tahun produksi, nama karyawan, jabatan, nama pabrik, alamat, dengan huruf pertamanya adalah A. Kita masuk ke Google Chrome, kita mengetik alamat seperti ini. Di sini sudah muncul untuk nama data mobil yang berhuruf pertamanya A, yaitu Avanza dengan warna putih, tahun produksinya 2024 dengan nama karyawan Dani, jabatannya sebagai manajer, dan nama pabrik alamat. Selanjutnya kita akan lanjut pada soal yang nomor kedua. Setelah kita mengganti perintah where ini, bagian HTML-nya tetap, dan kita akan coba menjalankannya. Kita akan merefresh-nya. Ini sudah sesuai, yaitu mobil dengan tahun produksi di atas dari 2021 dan di bawah dari 2025. Di sini tahun produksinya dimulai dari tahun 2023 hingga 2024. Baik, untuk soal yang ketiga, di mana perintahnya yaitu untuk menampilkan data dan diurutkan secara ascending. Jadi di sini saya copy paste lagi, dan di sini kita akan menggantikan perintahnya. Di sini perintah yang akan diganti yaitu perintah where. Kita akan ganti dengan order by. Perintah order by ini untuk pengurutan. Jadi kita akan memasukkan perintah order by dari tabel mobil dengan nama fieldnya yaitu nama mobil. Karena kita akan menggunakan perintah ascending yaitu untuk mengurutkan data secara ascending atau dari A ke Z. Setelah itu kita akan jalankan, jangan lupa Ctrl S, dan untuk HTML-nya masih tetap sama. Di sini kita langsung refresh saja. Di sini kita bisa lihat datanya sudah diurutkan di bagian data nama mobil ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan soal yang keempat, yaitu menampilkan jumlah data. Di sini kita masih menggunakan script yang sama, namun pada bagian perintah yang pertama ini kita akan menambahkan perintah count. Di sini kita menggunakan perintah count, yaitu untuk menghitung jumlah seluruh data. Jadi artinya count ini akan menghitung semua jumlah baris yang ada di dalam database kita. Dan perintah AS ini untuk memberi nama hasil dari perhitungan. Jadi hasilnya akan menampilkan total data yang ada. Untuk bagian HTML-nya kita ganti dengan jumlah data. Kita Ctrl S, kemudian kita akan
menjalankan. Kita refresh. Di sini sudah muncul kalau data kita ada berjumlah 10. Jadi, pada 4 soal ini, perintah SQL yang paling sering digunakan yaitu ada perintah select, yaitu untuk mengambil data, dan kemudian ada inner join, yaitu untuk menggabungkan tabel, dan perintah where di sini untuk memberikan kondisi. Yang berikutnya ada order by, di sini untuk mengurutkan data, dan juga ada perintah count, dan itu untuk menghitung jumlah data. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.